anak-anak. Pagi hari ini kita harus bersuka cita, kita harus semangat, kita harus selalu berharap, punya iman, pengharapan kepada Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini anak-anak tetap diberkati, tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam perlindungan dan anugerah yang dari Tuhan. Pagi hari ini devotion pagi hari ini dalam suasana yang baru, anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, sebelum kita belajar akan firman Tuhan, mari saudara aja anak-anak yang di rumah, orang tua yang di rumah, kita akan berdoa, kita akan menghadap kepada Tuhan. Saya percaya pagi hari ini semua dalam anugerah Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, pagi yang luar biasa, pagi yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, orang tua yang ada di rumah. Tuhan berkati. Kami percaya di dalam nama Yesus, semua anak-anak dalam keadaan sehat, semua anak-anak diberkati, orang tua diberkati. Biarlah pagi hari ini kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara atas kami. Dan biarlah anugerah Tuhan terus turun dalam hidup setiap kami. Kami percaya dalam situasi apapun kami terus berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap anak Tuhan yang ada di rumah, yang percaya, katakan amin. Dan pagi hari ini kita akan belajar dalam sukacita Tuhan. Kita akan terus, saya percaya pagi hari ini kalau kita itu berharap kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Nah pagi hari ini saudara aja untuk anak-anak buka Alkitab yang anak-anak punya di rumah. Kita akan buka di Amsal 13 ayat 4. Ini merupakan ayat hafalan bulan ini. Saya percaya biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita. Karena kami percaya bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 1 katakan firman itu siapa? Firman itu adalah Allah sendiri. Oleh karena itu biarlah firman itu kita akan terus jadi daging buat hidup kita, menjadi kekuatan kita. Saya percaya tanpa firman kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dalam situasi sekarang ini, apalagi pandemi sekarang ini, saya percaya kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan beri anugerah buat kita, Tuhan akan beri berkat buat kita. Kita akan buka di Amsal 13 ayat 4. Kita akan baca sama-sama. Yang sudah membuka Alkitab dan yang sudah ketemu, kita akan baca sama-sama di Amsal 13 ayat yang keempat. 3, 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saya ulangi sekali lagi ya. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saya percaya untuk hari-hari ini anak-anak yang belum bisa masuk ke sekolah seperti biasa, anak-anak belajar di rumah sepertinya membosankan. Tetapi saya percaya kalau anak-anak melakukan dengan sukacita, saya percaya anak-anak akan menjadi orang yang berhasil nantinya. Ya, di ayat ini dikatakan bahwa hati si pemalas penuh keinginan. Semua orang punya impian, semua orang punya yang namanya keinginan. Tidak ada manusia punya yang namanya, wah aku pengen mati saja. Itu berarti tidak punya pengharapan. Tetapi setiap manusia punya keinginan, punya cita-cita. Kalau anak kecil aja, waktu anak-anak masih kecil, ditanyai orang tuanya, kamu nanti kalau besar mau jadi apa? Pastinya anak-anak bilang, oh aku akan jadi dokter, aku akan jadi pilot. Seperti itu, punya keinginan, punya cita-cita. Tapi kalau orang itu malas, tidak punya tanggung jawab, apa yang akan dia dapat nanti? Itu semua akan sia-sia. Jadi kalau orang malas, ya, tidak akan dapat apa-apa. Seperti sekarang ini, kalau anak-anak diberi tugas dari guru, contohnya hanya tugas yang mudah. Tetapi kalau anak-anak
dikerjakan. Anak-anak malas, mau mengerjakan lebih baik main game. Itu akan menumpuk dan menumpuk dan menumpuk. Akhirnya apa yang dia dapat? Pasti pada waktu penerimaan rapot, terus tugasnya belum selesai. Dan akhirnya harus merepotkan orang tua. Jadi saya berharap kepada anak-anak, mari kita belajar, jangan jadi orang malas. Ya, kalau kita tahu belajar dari lingkungan, anak-anak pasti di rumahnya ada semut. Semut itu tidak malas. Semut itu ada yang namanya kerjasama, selalu bekerja. Ya, apalagi kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Dan saya percaya bahwa setiap anak-anak yang di rumah, mari kita punya yang namanya cita-cita, punya pengharapan, punya yang namanya impian. Tapi impian yang kita punya impian dalam hidup kita, jangan pernah hidup kita itu malas. Kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri dalam hidup kita. Ya, jadi di ayat ini dikatakan hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Keinginan daripada anak-anak, kalau kita itu jadi malas, keinginan yang anak-anak sampaikan, cita-cita yang anak-anak punya, kalau tidak dikerjakan, itu akan jadi sia-sia. Jadi saya percaya jangan jadi anak yang malas anak-anak. Saya percaya kalau anak-anak jadi orang yang benar-benar bekerja keras, anak-anak akan diberkati dan berhasil. Nah, ayat selanjutnya, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saya tahu bahwa ada dari beberapa kelas yang pernah Miss Indar ajar, dari kelas 8, kelas 9, dulu pernah Miss Indar juga ngajar kelas 7. Kalau Miss Indar lihat ada anak-anak yang rajin, punya tanggung jawab yang luar biasa, setiap tugas yang diberikan gurunya itu selalu dikerjakan, dan bahkan sebelum deadline waktu yang harus dia terima, ngumpulkannya minggu depan, tetapi setelah dia gurunya memberi tugas, langsung dikerjakan. Saya percaya anak-anak yang seperti itu ke depan pasti akan berhasil. Mari anak-anak yang ada di rumah, kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Apalagi di saat pandemi ini, ya, tanggung jawab apa yang harus kita lakukan? Situasi semakin tidak menentu dan situasi semakin sulit. Orang tua ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, tidak kerja lagi. Kemarin Miss Indar ada tamu. Dulu pernah yang namanya bergereja di tempat di mana Miss Indar melayani. Dia datang dan punya anak 5. Dan dia menyampaikan bahwa suaminya tidak kerja lagi. Anaknya 5 masih kecil-kecil. Tapi Miss Indar digerakkan Tuhan bahwa kita harus saling mengasihi. Saya percaya kalau kita saling mengasihi satu dengan yang lain, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Ya, saya percaya dalam situasi sesulit ini, dalam pandemi yang seperti ini, mari kita lakukan tanggung jawab kita. Kalau kita lihat orang yang membutuhkan, apa yang harus kita lakukan? Ada anak-anak, ada temannya yang butuh bantuan, juga kita punya tanggung jawab, kita punya merespon seperti apa. Dan juga saya percaya untuk pagi hari ini, mari anak-anak lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya bahwa pandemi ini, kalau anak-anak tetap setia, tetap selalu punya pengharapan, tidak jadi anak yang malas, pasti ke depan akan terus Tuhan berkati. Anugerah Tuhan terus tinggal dalam hidup anak-anak. Dan saya percaya setiap anak-anak punya orang tua sendiri-sendiri. Lihat orang tuamu di rumah seperti apa. Mereka harus bekerja, mereka harus yang namanya mencari uang. Saya percaya kalau anak-anak mendukung di dalam doa, doakan orang tuamu masing-masing yang di rumah. Saya percaya kalau setiap anak-anak punya tanggung jawab mendoakan daripada orang tua yang sekarang ini. Hidup orang tuamu, hidup kamu sendiri pasti diberkati Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tadi Miss Indar dengar daripada teman Miss Indar juga bahwa dalam melayani Tuhan, di dalam bekerja, harus yang namanya gajinya dikurangi, tetapi Tuhan tidak pernah menutup mata. Dia buka jalan. Kalau jalan ini ditutup, Tuhan buka jalan yang lain. Saya percaya kalau
kalau kita lakukan bagian kita, Tuhan itu selalu beri berkat buat hidup setiap kita. Kalau anak-anak tidak malas, saya percaya ke depan anak-anak akan menjadi anak yang berhasil. Saya sebagai guru di SMP Kristen Terang Bangsa, dari mulai tahun 2008 sampai sekarang ini. Dulu waktu saya ngajar pertama di SMP Kristen Terang Bangsa, ada anak-anak yang luar biasa. Tanda kutip dalam arti bahwa anak diatur susah. Tetapi saya percaya, saya sebagai guru, saya selalu mendoakan anak-anak. Dan saya melihat sekarang ini anak-anak yang dulunya kurang ajar dan dia diatur tidak mau. Tetapi kalau dia selalu saya ngomongi, terus firman itu diomongin, terus firman itu disampaikan, saya percaya anak itu akan jadi anak yang berhasil. Saya lihat anak-anak ada yang berhasil, ada yang tidak. Tergantung daripada anak-anak mau jadi orang malas atau jadi orang rajin. Saya percaya pagi hari ini bahwa Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat apa yang harus kita lakukan. Tuhan lihat hidup kita. Tuhan lihat, tidak lihat kekayaan kita, tapi Tuhan lihat hati kita. Benar tidak kita melayani Tuhan? Benar tidak hidup kita di hadapan Tuhan itu benar-benar setia kepada Tuhan? Mari anak-anak saya ajak untuk pagi hari ini. Mari kita tidak malas, ya. Kita belajar kemarin untuk semester 1 ini untuk MIT-nya sudah anak-anak terima. Bagaimana? Apa yang harus anak-anak lakukan selanjutnya? Lihat anak-anak malas atau tidak. Saya percaya untuk pagi hari ini pagi yang luar biasa bahwa anak-anak diberkati Tuhan. Ya, firman Tuhan pagi hari ini, jangan jadi anak malas. Jadilah orang anak-anak yang rajin, pasti Tuhan berkati. Ya, dalam pagi hari ini pagi yang luar biasa, anak-anak diberkati. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Saya sedang mau mendoakan untuk anak-anak di rumah. Jangan jadi anak malas, jadilah anak yang berhasil. Ya, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya di dalam nama Yesus kami berdoa untuk anak-anak yang di rumah. Adalah anak-anak yang di rumah tidak jadi anak yang malas, tetapi jadi anak-anak yang rajin. Kami percaya di dalam nama Yesus, cita-cita keinginan daripada anak-anak yang luar biasa, yang punya pengharapan, yang setia dan yang rajin. Tuhan, Engkau tidak pernah tutup mata, Engkau selalu memperhitungkannya. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, anak-anak yang ada di SMP Kristen Terang Bangsa, hidupnya diberkati. Dan masa depannya Tuhan sudah jamin. Anak-anak semua berhasil di dalam nama Yesus. Berkati orang tua yang ada. Untuk pagi hari ini kami percaya di dalam nama Yesus, setiap orang tua yang ada diberkati juga di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh memperhatikan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap anak Tuhan yang diberkati pagi hari ini katakan, amin. Saya percaya pagi hari ini tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, walaupun dengan online, tetap anak-anak setia. Tuhan memberkati. Amin.